kebaikan. Ya, bukan mereka tidak mau berbuat sebuah kebaikan, cuma belum sampai kebaikan. Orang-orang soleh seperti itu. Jadi mungkin kita lihat juga mereka baca Quran. Quran mereka itu dari mereka kecil sampai mereka tua itu aja, perhatiin Qurannya. Sampai sekarang kita mau nyenggol takut robek. Ya, kalau kita tiap orang pulang umroh dapat satu. Hafalan mereka juga nggak sebanyak kita. Tapi demi Allah, kenapa Allah banyak muliakan mereka gitu ya? Ini yang mungkin perlu dibahas. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dalam pendidikan akhlak di Islam ini, kita digiring untuk mengerti bahwa ternyata akhlak yang layak kita contoh dan recommendednya dari Allah langsung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahsanuhum khulqan, ya ini sebaik-baik akhlak itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nggak perlu mencontoh yang lain, cukup Rasul saja sebagai contoh gitu loh. Jamaah yang Allah muliakan, Allah ingin kita paham bahwa sesungguhnya dalam Islam ini ada kemungkinan setan membuat orang itu memiliki dua karakter, yakni memiliki dua wajah dan dua lisan. Sifat yang buruk. Ya, ini kita bicara akhlak. Ada orang yang di sini begini, di sana begitu, gitu ya, beda-beda ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar." Barang siapa yang di dunia memiliki dua wajah, maka di akhirat Allah siapkan dua lisan dari api neraka. Ini satu bukti bahwa ada pengharaman orang menjadi orang yang memiliki dua karakter berbeda dalam kehidupan. Bukan berarti dia nggak boleh di sini begini, di situ begitu, bukan. Ada nanti bahasa kita mendakwahi orang dengan bahasa yang lembut, di sana pakai bahasa yang tegas, di sana pakai bahasa yang lebih tegas lagi, berbeda boleh. Cuma materinya sama, yang didakwahkan sama. Tapi yang dimaksud di sini apa? Seperti yang Nabi lihat dua kuburan yang sedang disiksa, ya, yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Ini penghuni kubur dua-duanya sedang diazab. Padahal diazab mereka untuk sesuatu yang remeh, yang gampang ditinggalkan sebenarnya. Yang pertama, ahaduhuma lam yastatiru min bauli. Yang satu ini simple, siksa kubur yang dia rasa sekarang cuma gara-gara nggak bersih kalau buang hajat, khususnya pipis gitu ya. Buang air kecil. Yang kedua, yakni namsi bin namimah. Ini yang saya maksud, mereka orang yang punya dua wajah. Yaqulu fi hadzal makan hakadha wa yaqulu fi dzalikal makan hakadha. Mereka orang yang mengatakan di tempat ini begini, di sana begitu. Begini, begitu, begini, begitu gitu ya. Enggak bisa dipegang omongannya. Tapi kayak betul. Maksudnya kayak sang lah, kalau sini bilang kayak betul-betul ngomongnya gitu ya. Kalau ngomong tuh serius, tadi tuh dia gitu ya, di sini enggak tuh dia, sama gitu gaya ngomongnya gitu ya. Ini anak-anak sekarang banyak nih, makanya ya masih kecil udah bisa main sinetron ya, memiliki karakter gitu ya. Jadi bisa sekali saya perhatikan, saya banyak anak-anak jadi saya perhatikan banget ini wajah mereka ini bisa menipu gitu loh ya. Apalagi kalau di pinggir-pinggir jalan tuh, di perempatan Uki yang mau ke Cililitan tuh ada yang minta-minta tuh anak kecil. Saya perhatikan dari zaman dia tuh masih setahun lebih lah, sampai sekarang sudah 6 tahun. Ya saya perhatikan karena jalur saya situ terus seringnya. Sampai yang di Mekah saja saya perhatikan tuh ada anak-anak kecil yang tangannya dibuntung-buntungin itu dibuntungin, bukan asli itu. Ya, jadi ada seniman pengemis kalau di Bakil Gorkot di sana. Ada buku tapi sudah dimusnahkan itu bukunya ya. Jadi anak-anak budak hitam itu timbang mereka besar nanti juga nggak baik yang suka karena tampang mereka, sekalian diunikin. Sedekah, sedekah, yang sudah umroh tahu tuh, sedekah tuh minta gitu ya. Saya perhatikan dari beberapa anak itu kecil dari 12 tahun yang lalu sampai tuh anak sudah mulai kelihatan, subhanallah. Ya pandai sekali mereka itu.
Ini di mana di Golf sini nih, Cinere nih, yang apa yang angkatan laut itu ya. Biasanya ada tukang-tukang ulekan. Tuh anak-anak kecil juga tuh. Belum lagi saya suka ngemeres dada ini kalau kita lewat Cinere Mars juga itu ya. Itu apa banyak tukang dagang kerupuk buta. Ya Allah, kan subhanallah. Ini yang jahat ini yang punya pabrik kerupuknya saya bilang ini. Ini apa hubungannya tunanetra sama kerupuk? Kalau yang beli nanya, yang garing mana Pak? Wallahu alam, betul kan? Urusannya sudah nggak nyambung ya. Tapi itulah kenyataan di kita ini, yang penting kan keuntungan. Bicara cara ya terserah lah. Yang penting menang, tipu daya sedikit boleh gitu ya. Itu kasus KPK Kapolri itu lihat ya. Yang penting menang judulnya. Dia lupa bahwa Allah ini tidak buta. Kalau bicara Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tuh tahu mata yang berkhianat. Allah tahu hati yang berkata walaupun lembut. Makanya sampai kata Rasul kepada Abu Bakar ketika Nabi jelaskan tentang syirik khafi, syirik yang lembut, akhfa min dabibin namlah, yang lebih lembut daripada langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang hitam, udah nggak bakal ketahuan ini syirik gitu ya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, alaysa syirku an na'budu min dunillah. Bukankah syirik itu kita menyembah selain Allah? Ya kan polos nih Abu Bakar ngomong begitu, kita juga begitu pasti ya. Loh kan syirik itu kan nyembah-nyembah selain Allah. Apa kata Nabi? Sakilat ka ummak ya Abu Bakar, rugi ibu kamu punya kamu rugi. Kita lagi pengen anaknya Abu Bakar, betul? Kata Rasul, sakilat ka ummuk, rugi ibu kamu punya kamu tuh rugi. Inna syirk inna syirk fi hadhil ummah akhfa bin nabi min namlah. Ada syirik di umat ini yang lembut sekali, yang pelakunya kadang nggak sadar gitu loh. Tapi Allah tahu. Makanya kita suruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Kenapa bertanya begitu ke Allah? Karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, yang kita nggak tahu Allah tahu. Tuh. Ya saya nggak bahas syiriknya, saya cuma bahas bahwa Allah Maha mengetahuinya. Karena kalau bahas syirik panjang urusannya. Ya, kita suruh sadar bahwa apa yang kita perbuat sekarang Allah tahu. Ya, karena nanti ayat itu sudah baku yang mengatakan bahwa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Karena sedikit pun kau berbuat baik, Allah harus siapkan dong kebaikan di akhirat nanti. Begitu pula sedikit pun kau berbuat jahat, Allah juga siapkan balasan. Bahkan ada rahasia di surat As-Sajdah itu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, mereka tidak tahu ada sesuatu yang kupersiapkan yang mereka tidak menyangka-nyangka. Jadi orang yang diuji di dunia, menderita, pegal, jangan suka suuzon sama Allah. Ya Allah, saya mulu yang begini, ya Allah, nggak usah tuh, ya udah Allah tahu kamu begini lebih baik. Ya, karena kamu tuh kalau dikasih enakan dikit lupa diri urusannya ya. Iya Ustaz, kadang-kadang saya bingung Ustaz. Ya Allah Ustaz, Masya Allah, saya ini punya tetangga Ustaz, dari muda memang udah berteman kita Ustaz. Nikah juga tanggalnya hampir bareng, ngambil KPR bareng Ustaz, punya anak juga 2 bareng-bareng, Masya Allah gitu ya. Saya bingung Ustaz, bingung. Saya kalau cerita takut dibilang sombong. Enggak, saya bilang cerita aja mumpung berdua nggak ada yang lain. Saya bilang ngomong dah, nggak ada yang dengar. Saya ini Ustaz, kalau dibilang sholat sih subhanallah Ustaz, ya Allah, saya nggak pernah lah yang namanya sholat saya tinggalkan. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Saya tuh sholat 5 waktu Ustaz. Ya sama, saya juga 5 waktu saya bilang gitu ya. Saya tuh betul-betul Ustaz, insya Allah kalau yang namanya ngaji, sedekah, silaturahmi kita nggak putus lah. Apalagi istri saya tuh Ustaz, kata si suami ini, oh Masya Allah, kenapa istrinya? Ya Allah, saya mau nggak ada seujung kukunya dia Ustaz. Pengajian mana yang dia nggak datang Ustaz?
Ini suami yang baik, ini muji istrinya ya. Subhanallah. Ya Allah Ustaz, udahlah saya yakin ini nggak diragukan lah keislaman kami lah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Tapi Ustaz, ujian kami Ustaz, ya Allah, anak dua Ustaz. Di kampung sini siapa yang nggak tahu bandelnya anak kami Ustaz. Dari RT, RW, lurah ya, sampai Kapolsek bosen nyatet nama dia Ustaz. Tetangga saya nih Ustaz, saya takut dibilang gibah, cuma harus ada pembanding lah Ustaz. Antum bilang gibah yang diperbolehkan ya begini katanya. Saya nggak sebut lah namanya. Itu Ustaz, ya Allah, yang namanya sholat ogah banget Ustaz. Nggak pernah mau sholat, ya nggak suami, ya nggak istri. Ya sampai-sampai saya penasaran, saya tanya ke dia, daerah sini kiblat mana sih? Jawabannya wallahu alam Ustaz gitu ya. Berarti kan nggak pernah sholat. Ya ini suami istri Masya Allah Ustaz. Tapi anak-anaknya Ustaz, saya jadi malu Ustaz. Tadi jumlah anak sama, saya dua, dia juga dua Ustaz. Anak dia yang pertama dengan bapak ibu yang seperti itu, kerjaannya ngimamin sholat subuh Ustaz. Apalagi si bungsu tuh yang teman anak saya yang bontot Ustaz. Masya Allah. Kerjaannya ngajak orang bersedekah ke fakir miskin. Kadang-kadang saya bingung, apa sih maunya Allah nih gitu loh. Wong saya sudah baik malah dititipin yang begini gitu ya. Saya punya mau kalau sudah baik dapat yang baik gitu kan ya. Jadi kan kalau agama pakai logika kadang-kadang begitu. Padahal kalau dia mau sedikit husnuzon sama Allah, tolong lihat. Jujurlah kamu. Apa yang kau rasakan dengan ujian anak ini membuat kamu bangun setiap malam cuma pengen nangis mengatakan Robbi habli minas sholihin. Ketika Ustadz sudah sampaikan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, salah satunya hujan turun. Kamu pakai itu tiap hujan turun, Rabbi habli minas sholihin gitu ya. Sampai kamu diam-diam nyicil umroh haji, cuma pengen tawaf, sholat di maqam Ibrahim, setelah itu bermunajat di hadapan Ka'bah, Rabbi habli minas sholihin. Apa enggak cukup itu pelajaran yang kau anggap buruk padahal mematangkan ibadahmu kepada Allah? Janganlah kayak petani yang belum profesional, ngelihat pohon kering karena kena panas, rontok daunnya seakan-akan mati, padahal itulah cara Allah mendatangkan buah dia akan datang. Besok mau kena hujan, itu pohon yang kering numbuh daun baru. Daun baru kebanyakan Allah kirimin ulet, makan itu daun, betul? Supaya kurang tuh daun baru keluar buah. Karena kalau pohon daunnya terlalu full, grow up, buahnya nggak bagus. Kita seuzon. Ularnya matiin, semprot, ular disemprot, ya Allah. Kata ular, salah saya apa sih ya Allah gitu ya. Saya cuma makanin daun biar buahnya bagus, disemprot gitu ya. Tuh kita kadang-kadang kita nggak paham tuh. Ya, makanya memang ilmu ini penting banget ini ya. Nah, orang yang bersuuzon kepada Allah itu orang yang nggak mengenal Allah. Bahwa Allah tidak mungkin berbuat sebuah keburukan. Makanya sayang sekali kalau manusia ini nggak merasa kalau dia berbuat sebuah kesalahan. Padahal apa yang dia lakukan, wallahi ini diketahui oleh Allah. Maka setiap kebaikan yang dia lakukan kalau landasannya karena Allah, kebaikan dia miliki itu yang kita sampaikan di yang lampau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasuli yu'tikum kiflain min rahmati. Al-Hadid ayat 28. Ya, dasarnya ini nih, saya sedikit mengembangkan saja nih, ya. Karena saya belum ketemu juga memang buku yang buat kajian sampingan dari mencetak generasi Robadi di sini belum dapat. Apa tuh bukunya? Iya itu. Enggak, saya lagi nggak bahas itu. Next insyaallah ya, kita lanjutkan. Ada buku satu lagi yang akan kita coba jadikan bahasan. Karena memang merujuk pada itu bahwa ayat tadi mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini dikhususkan buat orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu birasuli, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Ya. Efeknya jelas. Yu'tikum kiflain min rahmati, Allah akan berikan dua cahaya, Allah akan berikan dua kemuliaan pada ibadah yang kau lakukan. Jadi kita disuruh mengerti bahwa ibadah itu membuat si pelakunya jadi baik. Makanya Bu Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
ya, seorang mujaddid dalam Islam ini. Beliau menulis sebuah bab dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya, itu bab at-tasbit. At-tasbit, at-tasbit, tasbit jadi at-tasbit gitu. Apa tuh tasbit, Ustaz? Apa at-tasbit? Artinya keteguhan, kemantapan. Jadi beliau malah ajarkan kita kalau bisa kita beragama harus mantap. Jangan sampai kita ini beragama mengikuti iman yang naik turun dan pasrah tanpa usaha. Kok enggak ngaji tumben nih hari Bu? Kan iman lagi turun gitu. Terus pasrah turun gitu. Ya memang kata ulama iman ini naik turun, tapi kalau lagi males jangan pasrah. Kok ibu enggak ngaji lagi Bu? Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Suka ada yang gitu ya. Kenapa sih dia nggak mau berbusana muslimah, belum dapat hidayah, Ustaz gitu ya. Aduh. Ini juga salah paham tuh Bu. Orang suka bilang, ya Allah Ustaz, sekarang dia dapat hidayah Ustaz. Oh, kenapa? Sholat 5 waktu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Orang suka bilang gitu ya. Orang dapat hidayah karena sholat 5 waktu. Itu juga alhamdulillah Ustaz, temen dapat hidayah juga Ustaz. Oh Masya Allah, apalagi itu hidayahnya? Ya Allah Ustaz, puasanya rajin Ustaz. Oh, Masya Allah. Orang puasa dibilang dapat hidayah, temennya juga dapat hidayah Ustaz. Apalagi nikah sama hidayah. Oh Masya Allah. Judulnya hidayah gitu ya. Orang suka bilang kalau orang berbuat sebuah kebaikan dibilang dapat hidayah. Umumnya sih betul, tapi kan ayatnya nggak begitu. Apa kata Allah? Ya, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, kuberikan hidayah. Berarti hidayah datang karena kesungguhan. Bukan sekali sholat dibilang dapat hidayah, belum tentu. Belum tentu. Kita masuk Depok sini ya. Sini Depok ya, ya belum tentu. Karena kalau Tangsel tentu, sono beda lagi gitu ya. Beda logat. Sono udah belum tentu tat kalau orang Tangerang. Depok enggak, belum tentu, biasa. Saya harus menyesuaikan bahasa soal beberapa tempat ini ya. Jadi belum tentu orang kalau berbuat baik dibilang hidayah. Ya alhamdulillah. Mungkin sekarang dia berbuat baik, tapi kan besok wallahu alam bisawab. Makanya tasbih penting sekali loh. Mantap tuh penting. Nah, Ustaz mendatangkan keteguhan ini bagaimana? Ya ditulis saja dah. Surat An-Nisa ayat 66 ditulis saja dah. Kalau dicari lama urusannya ya. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa asada tasbitan. Jadi di ayat tersebut di An-Nisa ayat 66 mau nyari dulu. Nyari dah, saya minum dulu dah ya. Udah ketemu An-Nisa surat depan kok itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dikatakan bahwa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, kalau seandainya mereka itu mau mengikuti yang Allah perintahkan. Kayak kita nih ya. Allah sudah perintahkan tuh perempuan begini, laki begini, anak sama orang tua begitu, orang tua sama anak ya begitu gitu ya. Udah ada aturannya kan? Halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas, syubhat antara keduanya. Jelas dah hukum. Agama nggak bisa pakai perasaan, dikitin dalam dikitin gitu loh. Jangan kayak orang yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya sekarang sudah betul-betul istiqomah nyontor Rasul dah. Oh Masya Allah, saya udah nggak kerja lagi Ustaz di perusahaan-perusahaan yang haram lah. Saya sekarang jadi pengembala kambing kayak Rasul. Kayak Rasul. Emang Rasul ternak kambing ya, cuman jangan casingnya aja. Mengembala zaman Rasul dengan mengembala zaman sekarang bedanya di mana? Kalau zaman Rasul itu kambing diumbar, paham? Pengembala megang yuh gitu ya, megang kayu, giring sono, giring sini.
Kalau zaman sekarang kan kambing dikurung, betul? Nah, yang punya kambing nyari makan. Nah, bedanya di mana? Kalau kambing zaman Rasul suka ngacak-ngacak kebun orang, boleh gak? Ya kalau dibilang boleh sih enggak, tapi kambing enggak dosa. Kambing makan rumput di kebun orang. Nah kalau kamu kan sekarang kamu yang nyari rumput, kambing diem, boleh gak ngambil rumput di kebun orang? Enggak boleh. Kalau mau kayak kambing ya sok aja gitu ya. Nah inilah bedanya, kita nggak paham, cuma casingnya aja kita bilang kita kayak Rasul mengangon kambing, padahal dalamnya kita nggak paham. Kita cuma casingnya aja. Saya sholat, Ustaz. Saya sholat 5 waktu loh, Ustaz. Sama saya bilang 5 waktu. Cuma kan detailnya ini yang belum tentu kan. Nggak semua orang sama, ini yang saya maksud. Jadi kita nggak bisa mengatakan si fulan dapat hidayah tanpa kita tahu apa yang dia lakukan. Karena hidayah ini datang ke orang yang bersungguh-sungguh. Siapa orang yang bersungguh-sungguh? Orang yang mulihina fil ibadah, orang yang mengulang-ulang ibadah. Wa innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Kayak orang yang terus-terusan berdoa, walaupun mungkin yang dia minta sudah dapat. Cuma dia nggak putuskan doa, terus dia berdoa. Doa yang kita panjatkan dari zaman Nabi itu doa sudah dikatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa diterusin. Doa Nabi itu, yang Nabi kan sudah maksum, surga jaminannya. Tapi mulutnya nggak pernah berhenti mengatakan apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Terus apa yang membuat Nabi melanjutkan doa-doanya sehingga seakan-akan dia tidak bosan dengan doanya? Karena Rasul tahu sekali, Rasul mengerti sekali, Allah sangat menyukai orang yang mengulang-ulang doa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Yang Allah paling suka orang mengulang doa. Mengulang doa. Bagaimana dia bisa merasakan kemuliaan kalau dia nggak mengulang-ulang doa tadi? Cuma orang yang mengulang ini, ada yang mengulang tidak paham, ada yang mengulang karena paham. Kayak apa ya? Kayak anak kecil disuruh bilang ya Allah yang banyak, ya Allah, ambil main-main gitu ya. Tapi kalau orang yang ngerti, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diulang cuma kan beda bobotnya. Itu yang dimaksud. Tasbih, kemantapan. Sehingga orang kalau sudah mantap, sedikit sombong di tempatnya boleh loh. Ah, kan sombong nggak boleh, Ustaz. Saya juga tadi nganggapnya begitu. Sombong nggak boleh, ya. Tapi ada sombong yang boleh. Oh, Rasul yang bilang ini ya. Islam tuh enaknya gitu, Bu. Kita kalau dilarang nggak sanggup, suruh bertahap. Nah, jadi memang Islam bilang sombong itu haram. Ya, Ustaz, saya nggak bisa kalau nggak sombong, Ustaz. Jadi orang emang nggak bisa. Saya kalau nggak sombong suka panas dingin, Tat, harus sombong sedikit gitu, Ustaz. Ada orang, ya orang mau bilang apa ya? Kata Rasul, al-khuyala'u allati yuhibbahallah. Ada sombong yang Allah suka banget. Ada sombong yang Allah suka banget. Yang pertama, ini karena tasbit ya, karena kemantapan tadi ya timbul. Sebenarnya bukan sombong apa, yakni ikhtiyalur rajuli indal harbi. Sombong yang pertama yang Allah suka banget itu sombongnya seseorang di medan tempur. Kalau lagi perang sombong, Allah senang banget sama musuh nih. Diingetin, Pak, pakai body protector. Kenapa? Itu peluru, itu timah panas. Urusannya nembus bolong urusannya. Pakai body protector gitu ya. Dengan sombongnya, suruh coba aja dulu. Dahsyat kan? Pak, Bapak sendiri musuh 5, mati konyol urusannya. Udah, mendingan urungkan niat, Pak. Suruh tambahin 5, 10 dong ininya ya. Itu kan sombong ya, ya. Tapi di medan tempur tuh untuk mengepus hati musuh boleh. Tuh Umar bin Khattab tuh kerjaannya tuh, ya. Sampai kalau Umar sudah teriak, 10 gunung kedengeran musuh yang masih ngumpet. Gemeter. Itu salah satu karomahnya Umar. Suaranya dia tuh, teriakannya Umar bin Khattab kalau lagi perang terdengar ke jauh 10 gunung ke depan.
Jadi musuh kalau udah dengar suara Umar, sampai bingung, sampai mau bawa pedang bawanya sendok gitu ya. Aduh, saking bingung lah. Itu boleh. Nah kan kalau sekarang kan kita udah nggak ada perang nih, betul ya? Ya mudah-mudahan nggak ada perang lah, insya Allah ya. Mudah-mudahan lah, kita doakan supaya nggak terjadi perang lah. Makanya kalau nggak gimana nggak masuk tat. Sebagian ulama mengatakan orang yang sedang berperang, berjihad, mencari nafkah yang halal. Kalau kamu begini terus, kapan kayanya gitu? Ya nyerempet dikit dah, kan mau umroh gitu kan. Kita kalau nggak gini-gini di kantor, kapan umrohnya? Oh insya Allah gitu ya. Dahsyat. Oh yang enggak. Sombong sedikit, saya biar mati kering haram korupsi. Tuh, boleh gak? Boleh. Taruh kata saya nggak ketangkap sama KPK, malah saya tangkap KPK sekarang gitu ya. Tapi saya takut sama Allah gitu ya. Harusnya begitu tuh. Ini kan orang udah mau 60 masih petang-peteng. Emang 10 tahun lagi gimana sih emang? Udah gerayak geruyuk betul ya. Kalau saya mah mendingan dihukum di dunia, ada beres di akhirat dah urusannya. Aduh kalau di akhirat ya Allah, tadi pagi tangan saya ini kena besi panas. Sakitnya sampai pakai odol pakai kecap nih, saya bilang biar gampang gitu ya, karena katanya begitu gitu ya. Udah dibiarin ya. Ya Allah api dunia, masya Allah. Ya panas gimana api akhirat? Bayangkan kalau kita nggak punya dasar agama, kita menganggap akhirat lebih encer ketimbang dunia. Padahal di akhirat nanti semua dilipat gandakan. Betul-betul yang kita miliki tidak bisa membantu kita. Allah azab dengan azab yang pedih. Maka dia pegang sebagai tasbih. Biar saya mati kering untuk korupsi tidak ada. Tegas gitu ya. Ya tapi kalau kamu ntar begini, ya nggak mungkin dapat lah. Saya yakin Allah baik, cuma nerima yang baik. Jadi tasbih itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiyalur rajul 'inda shadaqah. Sombongnya orang untuk sedekah binafsi bagi dirinya, bukan orang lain. Jadi kita nggak boleh sombong kalau sedekah ke orang lain, cuma ke diri kita boleh. Ada yang bilangin, kamu terlalu sih ngasih orangnya tuh, kalau bisa nggak usah, sekarang kasih bulan depan baru, tiap hari, ada miskin loh gitu ya. Ya makasih masukannya, dia jalan enggak ya Allah, tak ada hari tanpa sedekah ya Allah. Kalau harta sudah enggak aku miliki ya Allah, karena kau janjikan sorga bukan dunia ya Allah, aku akan bersedekah jiwaku untuk ini ya Allah. Seperti sedekahnya sahabat kan, ya ketika saya pernah ceritakan tentang perang Tabuk, perang Bani Asfar dulu ya. Ketika itu kan masa paceklik, Rasul diuji sama Allah suruh perang Tabuk, syarat itu perang yang mau ikut bayar ke Rasul. Berat kan, udah paceklik, rezeki memang lagi mandek, suruh perang bayar. Ya kalau yang mampu sih bayar, Utsman dengan barang dagangannya dia bayar, Abu Bakar dibayar, Umar. Cuma kan sahabat-sahabat yang miskin tuh emang betul-betul miskin loh. Sampai ada yang bawa cuma segenggam korma, ini yang kumiliki ya Rasulullah, izinkan aku perang bersamamu. Bahkan sampai dalam hikayat dikatakan ada yang bawa sebutir korma. Ini yang kumiliki hari ini ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang bersamamu. Sampai ada di pojokan jamaah Rasul itu yang nggak punya apa-apa. Dia menangis, bagaimana saya bisa berjihad dengan Rasulullah. Maka keesokan harinya dia bangun tahajud, dia bermunajat kepada Allah. Dia angkat tangan ke langit, ya Allah, apakah surga haram untukku yang miskin ya Allah? Kalau memang surga ini tidak haram untukku ya Allah, tidak ada yang bisa kuberikan ke Rasulullah untuk perang Tabuk. Demi Allah, atas namamu yang menciptakan diriku, kugadaikan harga diriku padamu ya Allah, izinkan aku perang bersama Rasul. Subhanallah. Maka ketika sholat subuh, Nabi berdiri di atas mimbar mengatakan kepada jamaah, man tasaddaqa bil lail, siapa yang bersedekah di malam hari? Faqala Rasulullah salasan, man tasaddaqa bil lail, man tasaddaqa bil lail, siapa yang bersedekah di malam hari? Tidak ada yang merasa sedekah,
lowong baitul ini sedekah dikunci kok, baitul mal dikunci. Nabi samperin tuh orang karena Jibril mengatakan si fulan, sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi sedekah ini ndak harus materi. Apa yang bisa kau beri gitu loh. Dan sekarang kalau kamu punya materi itu yang terbaik. Al jihadu fi sabilillah bi amwalikum. Jihad yang paling utama dengan hartamu. Baru wa anfusikum, baru jiwamu gitu loh. Makanya bukan kita giring anak supaya jadi orang kaya begitu saja. Yang penting landasan agamanya kuat dulu, tasbitnya dulu gitu loh. Ya, ini kan kita dibalik, anak kita didik umum dulu, agama belakangan, keburu pelok, betul? Udah gede suruh ngaji, Al-Fatihah jadi Al-Fatihah gitu ya. Walabdo ngalap bendol, ini ngalap walap gitu ya. Akhirnya susah sendiri. Coba kalau dari kecil, nanti gede dia mau jadi apa kek terserah Allah kan? Iya, yang penting kan tiap manusia punya kelebihan. Giring ini anak untuk istiqomah di atas kelebihannya, sehingga mudah dia menggapai sesuatu. Ya karena salah lagi nanti kalau anak dibesarkan bukan dengan talentanya. Wazkur ibadana Ibrahim, Ishak wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Perintahnya kan begitu. Kabarkan tentang 3 manusia mulia wahai Muhammad kepada umatmu, Ibrahim, Ishak, Ya'qub. Ibrahim bapaknya, Ishak anaknya, Ya'qub cucunya. Apa kelebihan mereka? Ulil aidi wal absar. Hidupnya punya karya cipta. Hidupnya mencipta. Jadi kita didik anak-anak kita sekolah yang tinggi, bukan mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan. Negeri ini butuh orang yang memberi, bukan mengambil. Dari kecil tanamkan seperti itu. Ya, dari kecil biasa kan dipegang nih. Ini mumpung long weekend apa hard fitness lah apalah bahasanya sekarang gitu ya. Ini masing-masing megang recehan, hunting pengemis, biasain ngasih. Ini anak kalau biasa ngasih, bergaul dikasih nggak mau. Karena biasa ngasih, ada gengsinya. Jadi temennya yang mau ngojok-ngojokin narkoba atau apalah nggak terbiasa, karena anak dibiasakan memberi bukan menerima. Tapi kalau anak dibiasakan dikit-dikit diturutin, bohong kalau gede nggak narkoba. Lihat anak-anak manja yang terlalu disuplai, ya gedenya itu seneng dikasih juga sama temennya. Nah sekarang kan narkoba dahsyat sekali kan, sampai saya tahu jenis-jenisnya, astagfirullahaladzim ya. Nggak usah jauh kayak LCD aja tuh ya, yang kayak pagoda, berapa lembar itu ya, kayak plastik agar tempel di pori-pori tuh anak kelayangan. Nggak tahu temennya iseng nempelin di sini tuh, diikutin kemana lemesnya, mulai disuplai tuh kan. Duh, saya kalau ingat begitu anak apa jangan sekolah aja, sekolah tetap enak aja ya. Kitanya harus mantep nih, makanya gunanya pengajian, kita tahu bahwa Allah akan jaga anak kita. Ya, ketika mata ibu terhalang dinding, ketika tangan ibu terhalang jarak, telinga pun sama. Yang mampu untuk melihat, menjaga Allah. Tolong suplaikan yang halal, jangan kasih yang haram, syubhat. Karena itulah yang penyebab Allah tunda kebaikan. Jadi jangan pernah katakan Allah kenapa kau tunda. Kau yang beristighfar karena kau menyumbat datangnya pertolongan Allah, karena kemaksiatan yang kau lakukan. Ini isbat, tasbit, sehingga dia teguh sekali, dia mantap sekali bahwa memang hidup ini untuk itu. Hidup ini untuk sebuah kebaikan. Dia buat pintu-pintu kebaikan, dan dia mengerti sekali kebaikan ini milik Allah. Terserahlah orang mau bilang apa, emang hidup berapa lama lagi ini. Ini yang jadi permasalahan nanti kalau saya wafat, bisa gak anak ini mendoakan saya, memandikan saya, mengkafankan saya, menyolatkan saya, menguburkan saya dengan cara yang betul. Itu yang penting. Bukan sekedar menangis 3 hari takziah selesai lupa sudah apa yang pernah terjadi. Tidak, berikan kesan yang indah. Itu namanya tasbit. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau tahu, kata Allah, setiap hal yang kuperintahkan itu baik untuk dia. Wasada tasbitan, diulang-ulang makin mantap tuh dia tuh. Kayak kita nih, kita sudah sering datang ke pengajian, bahasannya jelas, ya kalau enggak kayak ada yang hilang gitu ya.
Anak juga heran, mama jalan sono, mama kenapa sih? Mama bingung nih hari nggak ada pengajian. Cie, mama masya Allah, nyanggup dah mama dah, top, mama top, dah gitu ya. Karena terbiasa berbuat kebaikan. Nah, kayak ibu panik kalau nggak sholat duha, biasa duha kan? Ya Allah, kenapa sih ibu? Aduh, aku belum duha lagi. Oh, masya Allah ya. Kalau dulu kan kita mampir dulu masjid, nanggung, bablas aja dulu begitu ya. Kalau sekarang kayak tiap ngeliat masjid sampai, ya Allah sholat apa yang belum ya gitu ya kayaknya. Wah ini emang penggemar sholat ini ya, alhamdulillah lah ya. Itu tasbih tuh Bu, ya di Islam ditekankan sekali. Nah saya tadi kaitkan bahwa jadi ada pendidikan akhlak di Islam yang kalau bab perempuan ini dijelaskan tentang dzal wajhain, orang yang punya dua wajah tadi ya. Di sini dia ngomong begini, di situ dia ngomong begitu, kayak dia yakin Allah nggak ngelihat, padahal Allah ngelihat. Makanya kata Rasulullah, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani minan nar. Di dunia nggak ketangkep, tapi di akhirat nanti Allah kasih ciri khas otomatis. Jadi gini nih, kalau Allah tuh kalau bikin hukum ya yang udah pasti terjadi. Pokoknya buat orang yang punya dua wajah di dunia, otomatis di akhirat punya dua lidah dari bara neraka gitu. Pokoknya buat orang yang nanti sering menggibah, berdusta, nanti di akhirat otomatis dia gunting lidahnya sendiri gitu ya. Kalau orang jadi otomatis tuh gitu ya. Pokoknya hukum sebab akibat. Sama seperti orang yang mati syahid dijamin di sorga. Orang yang suka baca dua surat kembar ketika malam kata Rasulullah, Al-Muluk dan As-Sajadah, itu akan diberikan dua sayap menuju sorga. Sudah hukumnya begitu. Ya. Orang yang bersedekah di badan anak Adam ini ada 360 persendian. Maka itu harus disedekahkan tiap hari, nggak bakal nyanggup. Allah katakan cukuplah duha 2 rakaat pengganti sedekah tersebut. Maka dia duha paling nggak 2 rakaat, gitu ya. Dan itu sedekah badan. Ternyata kalau ternyata dia habis duha sedekah badan tadi 2 rakaat, hari ini dia kena hujan, nggak seperti yang lampau dia jadi sakit. Ya hujan ya dingin tapi nggak flu gitu loh. Ya jatuh ya sakit tapi nggak manjang. Artinya orang pasti ada ujian. Ya jangan kita anggap kita kalau udah sedekah itu kan tolak bala. Ustaz, yang paling rajin sedekah setelah wafatnya para sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Betul? Sampai ketika dimandikan mayitnya Ali, di lehernya itu ada bekas tambang. Jadi selama ini orang baru tahu berarti yang ngasih gandum ke janda-janda miskin, orang-orang tua jompo, Ali yang dia sembunyikan itu. Tapi Ali dibunuh, betul? Jangan kita anggap kalau kita sudah sedekah kita aman. Betul, sometimes betul. Tapi takdir ini kan masyiahnya Allah kan. Makanya kata ulama, yang paling penting bukan sekedar membuat sababnya, bisa gak mendatangkan cintanya Allah dalam hidup kita. Bagaimana mendatangkan cintanya Allah? Ini yang ulama sering tekankan. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Orang-orang yang suka melakukan yang wajib mengulang-ulang sehingga dia hiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai Allah jatuh cinta gitu loh. Nah kalau sudah Allah jatuh cinta, kan kadang-kadang kita ini pengen tergantung yang kita minta. Ya kita sering berdoa. Nah doa itu gampang keturutan. Nah kalau kita nggak berdoa standar ujian. Kita berdoa Rabbi habli minas solihin. Selama kita berdoa anak tuh soleh. Tapi kalau kita nggak berdoa, diuji sama anak. Jadi indahnya kita dekat sama Allah ketika kita mengangkat tangan, Allah turutin. Kita nggak bisa mencegah hujan, tapi kalau lagi di jalan, ya Allah hujan, Allahumma hawin alaina wala alaina. Kan ada dalilnya, ya Allah palingkan hujan sesaat ya Allah untuk sebuah kepentingan. Allahumma hawin alaina wala alaina. Dipalingkan tuh hujan. Biasa habis kajian, tadi apa doanya? Hawin alaina tat. Soalnya saya pakai motor juga kayak Ustadz gitu ya. Ya walhasil kalau kita udah deket sama Allah, kita doanya tuh mantep. Kita yakin Allah pasti jawab. Cuma kapan datangnya ini banyak istighfar. Karena kan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab.
Berarti kan orang yang minta pasti dijawab, tapi kok belum datang-datang? Istighfar, sedekah, tobat. Mungkin kau yang menghambat datangnya ijabah tadi. Atau di rumah kamu banyak ya hal-hal yang nggak menyebabkan datangnya malaikat. Betul, kita nggak tahu. Atau jangan-jangan kamu masih berbuat dosa sama orang tua kamu. Kamu durhaka, selama ini kamu nggak pernah menemui dia, nggak pernah menghibur dia. Yang kita anggap cuma durhaka itu ngebentak orang tua, padahal ketika kita membuat dia bingung pun durhaka loh. Ya makanya apa ya, harus ada obrolan. Kalau Imam At-Tantawi kan baca kebalikannya, kayak orang tua durhaka sama anak itu bukan nggak ngasih nafkah, ketika banyak janji yang dia nggak tepati, sehingga anak kecewa, dan saat itulah dia belajar untuk bagaimana mengecewakan, karena memang belajar dari orang tuanya. Nah kita juga sama orang tua sama begitu. Mungkin kita nggak pernah ngebentak dia, kalau ketemu kita lembut kok, cuma janji kita nih entar tanggal 5 mulu, entar ya mah gitu ya. Padahal maksudnya entar, mamanya pahami tanggal 5 ya, entar mah ya gitu ya. Berharap tanggal 4, tanggal 5 los ya. Kamu kan janji sama mama tanggal 5, enggak pernah mak, demi Allah mama masih ingat kamu begini-begini kemarin gitu ya. Ya namanya orang tua ya, kita kan nggak tahu. Kita juga bakal tua nanti kan, emang seger mulu ya kan. Jadi coba lihat, bukan berarti kalau kita nih udah baik nggak diuji, Allah uji kita. Allah uji kita. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Nah bicara ujian kan Allah cuma pengen tahu kehusuan kalian dalam ibadah kepada Allah seperti apa. Karena banyak orang yang berbuat baik tapi dia nggak baik. Allah pengen kamu berbuat baik karena kamu baik, makanya kamu mulihin, kamu tasbih, kamu mantap bahwa semua yang kau lakukan ini bukan suatu hal yang main-main. Yakin sekali bahwa kebenaran itu milik Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku berarti telah mendabu genderang perang terhadapku, kata Allah. Jadilah kekasih Allah. Ya, ini saya mau support nanti, bantu doa ya. Nanti siang saya ini harus ngomong di tengah-tengah orang KPK nanti nih ya. Kita pengen support ke mereka supaya ayo harus tegas, berani, jangan takut mati. Enggak sekarang, besok kalau bicara mati nanti insya Allah ya. Saya yang mati tentunya nanti. Ya, artinya kita harus tekankan bahwa orang yang berusaha untuk menjadi kekasih Allah, Allah akan jamin. Ya bicara derajat dikembalikan ke Allah, yang penting kita istiqomah aja di atas kebenaran ya. Tadi dalil An-Nisa ayat 66. Walau fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa assadat tasbitan. Asal kitanya mantap, kita tahu ini memang perintah Allah, ini memang contoh Rasul, orang soleh pada ngelakuin samina wa atona dah. Ya jangan jadi orang yang gampang menyimpulkan sebuah hal padahal dia nggak tahu. Kayak orang apa ya, pernah baca buku-buku sejarah, tahu ada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa ahabbul bilad indallahi al-Makkah al-Mukarramah. Bumi kota yang paling Allah cintai itu Mekah. Umroh lah dia, Madinah Mekah. 4 hari di Madinah, terus ke Mekah. Astagfirullah ya Allah, enakan Madinah ya Allah gitu ya. Sampai semua bilang, Madinah enak banget gitu ya. Mekah sih itu nggak nyanggup dah ya Allah gitu ya. Kadang-kadang suka gitu ya orang berangkat umroh ya. Kayaknya pokoknya Madinah ada the best dah gitu ya. Padahal Allah bilang lah yang kucintai Mekah. Di mana sih letak Allah mencintai? Saya mah nggak mudeng sama Allah ini. Loh Madinah enak dibilang Mekah gitu kan. Ya kalau begini kan kita yang perlu paham, bukan Allah yang ngerti kita. Apa sih yang membuat Allah cinta sama Mekah? Karena berapa banyak orang yang tinggal di Mekah akan menghargai apa yang dia miliki di negeri lain. Kita pegal di Indonesia nih berantem mulu antar organisasi, betul? Anak muda begini, pencopetan, perampokan, bahkan sekarang diturunkan para pembegal-pembegal di beberapa titik, fitnah yang dihembuskan untuk mengalokasikan pemahaman tentang KPK. Kita biasa gitu ya, masalah baru supaya hilang masalah yang lama, begitu kan ya? Coba lihat. Dibikin bingung, dibikin labil kita. Subhanallah. Terus kita tinggal di Mekah coba. Ya Allah, kasar-kasarnya manusia, enaknya Indonesia juga ya kalau begini ya gitu ya. Makanan-makanan full courtnya yang mewah di
hotel-hotel mewah gitu ya, tetep enakan nasi uduk pok naroh gitu ya, atau apalah ya, atau apalah gitu ya. Jadi sebenarnya begitu tuh kalau kita mau ngambil hikmah ya, kayaknya enggak mengenakan ujian Allah, padahal ujian itu mendatangkan kecintaan kita pada sesuatu yang kita miliki. Ya, Masya Allah. Kita ngelihat orang-orang Parsi, orang-orang Maghribi, ada yang semi Turki, Eropa, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Ya Allah, jadi kangen sama anak-anak di rumah, ya Allah. Padahal anak kita nggak secantik, nggak seganteng mereka kan. Itu Mekah loh. Makanya orang yang ke Mekah akan timbul cinta dengan negerinya. Berapa banyak orang-orang hebat dari negeri kita yang akhirnya pindah ke Mekah, balik ke Indonesia menjadi pejuang. Lihat Hasyim Asy'ari, lihat Ahmad Dahlan, lihat Ahmad Surkati, lihat Buya Hamka, lihat Muhammad Nasir, orang-orang hebat semuanya. Ini satu bukti Allah uji orang yang berilmu. Makanya tadi Al-Hadid ayat 28 mengatakan kalau kita paham, kita beriman, bertakwa dan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat. Yu'tikum kiflain min rahmati. Allah berikan dua kemuliaan yang kau tak tahu kemuliaannya kapan terjadi. Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan hidupmu bercahaya. Hidupmu jelas mau kemana. Kamu memang susah, kamu bukan orang kaya, cuma jelas bahwa hidup ini yang penting sabar. Karena kan gak lama lagi sabar, betul? Paling berapa tahun lagi gitu kan. Nah, kalaupun kamu kaya raya juga jelas, nggak neko-neko, nggak numpuk barang yang nggak ada manfaatnya gitu loh, nggak menjadi sombong. Karena beli buat apa? Kalau buat bisnis silahkan, tapi kalau buat sombong jangan kayak orang beli batu cincin itu ya. Apa yang nggak hitung-hitungan, emas kalah, Masya Allah ya. Terus kalau udah punya, ya udah aja begitu ya. Cuma jadi sombongnya. Emang ada mayit pakai batu cincin? Kan nggak ada gitu ya. Oh, kalau dia lihat mayitnya banyak gitu ya, dari mulai jamrutnya, rubi, mira delima, sampai ada bacan, macam-macam gitu. Subhanallah. Ya, kita lupa, kita salah. Makanya berikan dasar sebuah kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang betul-betul mengerti kemuliaan, karena sababnya jelas. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan kamu cahaya yang kamu berjalan dengannya. Yang orang nggak sanggup, kamu sanggup. Ya, betul-betul kekuatan diberikan sama kamu. Lihatlah siapa Daud yang mengalahkan Talut, lihat. Ya, itu anak kecil mengalahkan orang besar. Ya, kalau Muhammad Romaita idromaita walakin Allah Roma. Anak kecil yang nimpuk gitu ya pakai batu. Ini tidaklah ini batu terbang tersambitkan kalau bukan karena Allah yang menyambitkan. Mana kita tahu? Ya, tahta zilli rumhi kata Rasulullah. Pokoknya yang penting ngebidik, masalah pas mah urusan Allah. Karena pas juga kalau nggak mati mah ya terserah Allah ya. Kadang-kadang nggak pas malah jatuhnya ke samping, kaget yang dengar mati. Mana kita tahu ya, judulnya kena ya. Pokoknya serahkan ke Allah. Kalau Allah sudah main, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Masya Allah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Ya. Aywa, yang keduanya yakni wa yaghfir lakum. Allah ampunkan kamu. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi penghapus dosa. Ya, ibu menjadi ibu rumah tangga yang baik, ikhlas karena Allah. Walaupun mungkin sering dikecewakan dengan orang yang ibu abdikan diri ibu gitu ya. Itu semua kebaikan yang ibu lakukan menjadi penghapus dosa ibu. Saya sering sampaikan kok ya, tadi di awal ketika belum penuh ya, kita bicara jam 8 lewat tadi ya, itu orang-orang tua kita dulu kan kerudungnya nggak sepanjang kerudung ibu, tapi hatinya itu berlian loh. Betul-betul. Kita nggak menemukanlah hati-hati orang sekarang seperti hati orang dulu lah gitu ya. Apa sih Ustaz yang membuat mereka mulia? Ya mereka orang yang mengulang-ulang kebaikan. Mereka mungkin berkeluh kesah, cuma mereka hadepin kenyataan. Anak banyak, belum digital, semua serba manual, betul? Nggak ada pembantu, sambatan juga boro-boro. Ya Rizka, ya musimnya sama, hujannya sama dari dulu begini gitu kan. Kalau sekarang kita pakai mesin cuci ada pengeringnya, enak. Orang dulu nggak ada, sampai demek tuh rumah, betul? Masya Allah.
Saya ngalami itu tidur tuh mau dagang mah ya, gitu saya masih ingat ya. Banyak banget tuh baju ya, pakai bambu gitu tuh ya. Ya Allah ya. Saya lihat orang sekarang nih di rumah yang sudah pakai serba canggih, tinggal gerutu aja ya Allah. Bukan bersyukur. Coba kalau kamu tinggal tahun 60-an, tahun 70-an dulu nangis negro, kamu betul-betul kan. Bersyukur hidup zaman sekarang nih 2015 gitu ya. Kelasnya beda. Ya, dulu juga ngeluh sama kita ngeluh, cuma diadepin. Diadepin ya, nggak gampang nuntut cerai, nggak gampang hulu. Orang dulu nggak gampang begitu ya, pegel. Tapi ya udahlah, minggu depan juga udah nggak pegel gitu ya. Makanya kebanyakan TBC penyakitnya kebanyakan ya, pegel. Kita biar pegel gemuk-gemuk sekarang gitu ya. Kalau dulu pegel kurus, identik sama kurus ya. Kita pegel gemuk ngemil aja. Ya, mudah-mudahan kita nggak tergolong. Jadi itu yang kedua, wa yaghfir lakum, Allah ampunkan kamu. Walhasil setiap kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan buat kita. Kebaikan itu buat kita, bukan buat orang lain. Orang nggak ada yang tahu, kita yang tahu. Ya, sehingga kalau saya mengulang-ulang sebuah kebaikan demi Allah, itu kebaikan yang saya lakukan karena memang fitrah. Saya nggak cegah, walaupun saya nggak suka. Cuma kalau Allah suka, ya itulah indahnya Islam. Kan pernah disampaikan 3 hal yang menyebabkan manisnya Islam, manisnya agama. Apa yang pertama? Allah dan Rasulnya lebih utama dalam hidup. Allah dan Rasulnya lebih utama dalam hidup. Jadi pokoknya yang lain mengecewakan, tapi saya sudah terlanjur komitmen bahwa memang yang saya lakukan ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pokoknya buat Allah. Terserah orang mau komentar, yang penting Allah. Yang kedua apa? Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Belajar mencintai dan membenci seseorang karena Allah. Ya, jadi apa? Mungkin memang saya nggak suka, cuma ya memang Allah suka, ya udah gitu aja gitu loh. Kan sabar memang ada selesainya, kematian yang akan memisahkan nantinya kan. Ya udahlah, saya banyak komplain juga, jadi saya akhirnya sholat saya nggak betul, ibadah saya nggak rapi. Ya selama memang nggak mengganggu ibadah saya, sudahlah. Kecuali kalau hal-hal yang penting, dia nggak sholat, dia menyakiti, dia mengancam nyawa, dia begini, dia begitu. Ini kalau sudah begitu lain cerita dah tuh, ya. Berarti nggak mungkin ini Bahtera bisa berlabuh di sorga dengan pemimpin yang seperti ini, silahkan. Tapi kalau masih is okay lah, cuma masalah apa ya, kesannya kaku, agak pelit sedikit, agak apa gitu ya. Sudahlah. Pokoknya orang sana bilang so far so good lah, pokoknya gitu ya. Selama as well as possible lah gitu ya, pokoknya ya, pokoknya jalan aja gitu ya. Yang penting ibadah kita nggak berantakan. Ya, yang penting ibadah kita nggak berantakan. Ini kan yang paling bahaya kalau sampai ibadah kita rusak karena ujian, itu yang nggak boleh. Ya saya udah coba sih Ustaz, tapi saya nggak kuat Ustaz. Nah, kalau sudah nggak kuat jangan disalahkan. Ya, memang kayak hukum apa ya? Kayak hukum orang perempuan meminta cerai dari suami yang berpoligami, emang ada dalilnya haram. Tapi kalau dia mencoba memang dia nggak kuat, ya kembali hukum kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Begitu menyikapinya seperti itu. Jadi bukan menghapus hukum. Karena Allah turunkan hukum buat sebuah kebaikan bagi yang berilmu. Surat Al-A'raf ya, ayat 154, ketika Allah mengatakan bahwa wa hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Hukum dalam Quran kata Allah, bayan linnas, penjelasan buat manusia. Jadi kalau sudah Quran yang ngomong, kita belajar paham, bukan Quran yang paham saya. Tapi kan Quran bilang ini, tapi saya nggak mau Tat. Kalau Quran bilang begitu, ya sih ogah gitu ya, ngotot, ya sudahlah ya. Padahal ini bayan, baik buat kamu. Karena kalau enggak malah lebih fatal lagi nanti akhirnya. Akhirnya macam-macam lah keburukan karena kita menentang hukum. Taib, wahudan wa mau'izatun lil muttaqin. Lebih dari itu, hukum dalam Quran buat orang yang bertakwa tuh hidayah. Hukum dalam Quran buat orang yang bertakwa itu adalah mau'izah, pelajaran. Jadi kita tuh kalau dengar orang-orang kayak kita di pesantren tuh ya,
dengan iman yang ditekankan sama guru-guru kita, mendengar tentang mau'izoh tuh kayak enak loh. Cerita sahabat begini, sahabat begitu, cerita Rasul menghadapi istri-istrinya, cerita Rasul menghadapi musuh-musuhnya, cerita Rasul menghadapi sahabat-sahabatnya. Itu mau'izoh loh. Oh, betul juga ya. Itu buat orang yang bertakwa. Kalau orang yang nggak bertakwa, itu kan zaman dulu gitu ya. Masa sekarang masih begitu juga sih gitu ya. Padahal justru hukum itu diturunkan untuk di akhir zaman, bukan di awal. Kayak Nabi mengatakan jangan menghina pemimpin dari pinggir jalan. Dulu zaman Rasul nggak terjadi, zaman sekarang terjadinya itu dalil. Kenapa? Karena kamu akan jadi tidak baik. Biar bagaimana nih orang jahat dia pemimpin, sehingga kalau diutik kejahatannya dia bisa lebih sadis ketimbang orang jahat yang bawah. Ya, karena kalau orang bawah jahat polisi tangkap, tapi kalau biang polisi yang jahat siapa yang menangkap? Betul? Bahasanya begitu. Ya, tapi ingat dia manusia, dia punya hati. Yang kita ini bisa mendoakan. Doakan orang yang sedang mendakwahi dia. Karena mungkin kalau kita sekali dengar bisa paham, dia mesti 17 kali dengar baru paham. Mafhum? Paham maksudnya ya? Jadi itu yang Islam maksud. Jangan, kalau bakal menimbulkan mudarat, gerakan itu jangan, lebih baik ucapan. Kalau ucapan mau menimbulkan fitnah, jangan, doa. Jangan bosan mendoakan pemimpin kita. Ya Allah, berikan hidayah pada pemimpin kami. Ya Allah, mudahkan mereka mau mendalami Islam dengan cara yang betul. Ya Allah, istiqomah di atas sunnah. Ya Allah, mudah-mudahan para pemimpin kami ini istrinya mau ngaji lah di Rumil. Ya Allah, amin gitu ya. Kan enak. Boleh gak sih doa gitu? Boleh kan? Pernah gak doa begitu? Itu yang jadi masalah gitu loh ya. Kita cuma minta negeri ini baik, cuma ngedoainnya boro-boro. Iya. Ya, saya pegel tat sama tuh orang tat, nyakitin saya mulu. Pernah berdoa belum untuk kebaikan dia? Oh enggak, itu yang jadi masalah. Dia terus-terusan begitu gitu ya. Kita merubah ndak bisa, doa boro-boro. Kesalahan kita tuh di situ. Jadi Allah tuh tinggal nunggu doang. Padahal Allah sudah mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'nin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sudah siap loh. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Pokoknya setiap hari Allah siap sibuk. Sibuk nanggepin pertanyaan, doa. Allah kullu yaumin huwa fi sya'nin. Nanti Allah bakal jawab. Kalau Allah sudah jawab, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukankah pernah ada orang yang memusuhi sahabat, musuh betul-betul musuh bisa masuk Islam? Betul? Pernah dengar nama Hindun yang makan atinya si Hamzah? Betul? Walaupun berkhilaf ulama tentang ini gitu ya. Tapi menjadi penghuni sorga, mungkin nggak? Mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Orang hidup pasti mungkin gitu. Cuma kitanya nggak mantep nih. Ya, itu pentingnya tasbih ya. Ya dah, silakan yang mau nanya, kita bisa berdialog, masih panjang waktu, silakan. Fadhal. Iya, fadhal, iya, silakan. Masih panjang, silakan ya. Ini Miki, baik, Afan. Iya, makanya berdialog panjang soal, silakan. Fadhal. Iya, silakan. Fadhal, ya. Iya. Gimana Bu? Ulangi Bu. Suara itu. Ya. Hah? Iya. Oke. Kalau misalnya masalah pernyataan sikap itu bisa nggak disamakan dengan mengkritik dan gejala? Kayak contohnya waktu kemarin majelis zikr Islam Syiah itu kan? Ayo. Itu kan beberapa organisasi kan menyatakan pernyataan sikapnya gitu. Iya. Dan di situ saya nggak melihat ada organisasinya Ustaz Sunat, nggak tahu kalau saya nggak tahu. Iya. Peserta itu bagaimana itu pasti kalau Iya. saya pernyataan sikap itu kan perlu juga kita Iya. bentuk opini. Ayo,
bicara dakwah itu kan dari zaman Rasul sudah ada. Ibu pernah dengar kisah keluarga Alu Yasir? Keluarga Alu Yasir ini keluarga orang yang masuk Islam pertama kali selevel dengan Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain lah. Sehingga saat itu musuh yang nyata itu Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, dan ini hikayat tentang Abu Jahal. Karena keluarga Alu Yasir ini betul-betul disakitin, Bu. Ayahnya itu dijemur, dipentang di gurun Sahara hingga mati kering. Ibunya Yasir dibunuh, dituncapkan tombak dari mulut hingga tembus ke kemaluannya. Yasir ini diuruk di tengah gurun Sahara oleh Abu Jahal. Tujuannya apa? Suruh masuk ke agamanya yang dulu. Nabi sudah jadi Rasul, cuma masih underground lah, ya, dakwanya masih di bawah, sembunyi-sembunyi. Nabi temuin itu Yasir yang lagi dihukum. Apa kata Nabi? Sabran ya alu Yasir fa inna lakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sabar. Sorga jaminannya. Saat itu Rasul sudah punya power untuk merekrut Abu Bakar, Umar untuk bisa mendemo Abu Jahal. Cuma Nabi nggak lakukan. Dan kalau kita bicara untuk mendapatkan opini, orang dulu lebih pandai untuk mendapatkan opini. Sehingga cara Rasul itulah yang mendatangkan opini. Gitu. Dan terbukti dukungan ke Rasul lebih banyak ketimbang ke Abu Jahal, ya kan? Kemudian bicara Majlis Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham yang kemarin itu ya. Sebenarnya kita sudah ngingetin sudah lama sama dia tentang hubungan dia dengan para habaib dan lain sebagainya yang dia nggak paham tentang itu. Nah, kedekatan dia, tamu-tamu dia yang nggak tersortir ini terpancing spanduk yang ditulis di seputar Az-Zikra kan tentang penentangan Syiah, dan dia nggak sadar kalau Syiah ini udah masuk ke semua organisasi, NU, Muhammadiyah, FBR dan lain sebagainya sudah masuk. Yang itu mudah sekali untuk dipicu, mudah sekali untuk dipicu, karena masyarakat nggak paham bahwa Syiah, apa itu Syiah. Walaupun buku dari MUI sudah disebarkan, mereka dikasih sudah punya, ada yang punya 2, nggak dibaca-baca. Banyak yang nggak paham, jadi nggak sampai dakwah. Nah, bicara dakwah itu bukan seperti itu gitu loh ya. Adapun tentang respon organisasi Islam tentang ini tentang itu mah cuma efek yang belum tentu membuat jera, bahkan membesarkan orang-orang Syiah. Contoh lah Jalaluddin Rahmat, ya ini manusia orang tua yang tinggal tunggu waktunya saja dengan istrinya itu kan ya. Kita ini rame perang di Facebook, perang di BBM, Twitter, itu yang membesarkan nama dia. Padahal dia bukan siapa-siapa, cuma karena mulut ke mulut ya, respon-respon. Mungkin yang merespon itu pun di dalamnya orang Syiah. Kayak kasus di Suriah, kayak kasus di Palestina, itu Hizbullah dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan orang-orang Syiah semua. Yang kita orang sini pahamnya, oh mana nih respon, mana nih gitu ya. Padahal kita tahu sekali, contoh yang paling gampang Bu ya. Ketika tsunami Aceh, ketika orang menganggap bahwa respon orang negeri kafir malah banyak, wallahi, ketika tsunami selesai hitungan jam, itu berdiri tenda-tenda Saudi, dan itu nggak diekspos. Dan ulama-ulama datang langsung ke sana, dan itu nggak diekspos, gitu ya. Dan sering, karena saya ini orang yang langsung terjun ke lapangan, itu sudah publikasi yang dibuat-buat gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai-sampai kita nggak yakin kalau Rasul pernah ajarkan cara jihad. Seakan-akan cara Rasul ini nggak sebetul cara orang yang sekarang membuat jihad. Seakan-akan jihad itu menurut dia, padahal jihad bukan menurut dia gitu loh. Nah, jadi banyak orang mengatakan, terus kalau kita nggak turun ke jalan gimana mau merubah, Ustaz? Astagfirullah. Disampaikan dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak mungkin merubah diri satu kaum sebelum merubah dirinya sendiri gitu ya. Seakan-akan ayat ini disampaikan tanpa contoh Rasul, tanpa contoh para sahabat, orang-orang yang lebih mengerti ayat ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya ini baik, para sahabat sudah melakukan.
Dan ternyata tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan yang kita lakukan. Itu yang sangat disayangkan. Makanya kalau seandainya pemahaman kita ini kok bertentangan dengan yang Rasul contohkan sahabat melakukan, lebih baik kita dalami, pelajari. Tadi saya sampaikan tentang Mekah. Saya nggak mudeng Mekah enaknya di mana gitu ya. Udah macet, ribut, kasar, orang gitu ya. Tapi ternyata ada hikmah yang kita nggak paham. Kayak keluh kesah seorang ibu dengan jumlah anak yang banyak, ayah nggak ngizinin KB. Kan kita yang ngadepin gitu ya. Itu kalau diadepin terus banyak loh orang-orang, seorang ibu nggak jadi stres, sakit, gila atau apa karena anaknya enggak. Bahkan setelah dia dewasa nanti anak-anaknya, ketika si ibu lebih dekat kepada anak karena perempuan kan ada menopause-nya. Ketika itu kan cinta dia khusus buat anak-anaknya. Saat itulah dia berbobot mengatakan alhamdulillahirobbilalamin ya. Ternyata memang ahlam minal asal. Hukum itu kadang akhirnya yang manis, bukan awalnya. Makanya kita nggak boleh membuat sebuah hal yang memang Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan. Kecuali tidak ada hukumnya, kita buat ijtihad. Karena kalau bicara organisasi yang sudah terjadi kan, Muhammadiyah, NU ribut cuma masalah ru'yatul hilal. Padahal kalau kita tahu dalilnya, memang Islam ini bukan NU, bukan Muhammadiyah. Nabi yang bilang, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Puasa dengan melihat bulan, berbuka pun dengan melihat bulan. Bukan kata NU, bukan kata Muhammadiyah. Ketika NU bilang, nah ahlus sunnah tuh berarti NU karena ru'yatul hilal gitu ya. Ternyata setelah dia ngeliat ahlus sunnah 11, ya dia mengkhianati gitu ya. Padahal kita contoh Rasul, bukan organisasi. Khawatirnya kalau udah organisasi, bahkan ketua Muhammadiyah pun bisa mengatakan boleh mengucapkan toleransi, betul? Karena komitmen ADART kelompok itu yang paling berbahaya. Suka ada statement organisasi itu yang menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Wallahu a'lam. Paham Bu? Fadhal, silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadhal. Apa saya tadi kelewatan atau gimana saya kurang tentang sombong yang halus yang tidak disadari oleh manusia. Yang saya tahu kan selama ini ada misalnya dia apa mungkin saya tadi udah menjelaskan Ya. saya nggak. Iya, sombong yang diperbolehkan karena memang dilarang nggak mau. Tadi Ibu, sombong itu haram Bu, nggak boleh sama Rasul. Allah juga mengharam. Ya saya nggak bisa kalau nggak sombong, gitu ya. Ditawarkan dua sombong yang boleh. Sombong yang pertama, sombong ketika perang. Oh bukan, sombong syirik. Syirik. Kita pernah sampaikan kok di sini. Syirik yang halus itu namanya syirik khofi. Syirik khofi itu yakulu fulan, laula fulan, qatalani fulan. Syirik kecil, syirik khafi itu seperti orang mengatakan, aduh kalau nggak ada dia mati saya. Syirik kecil. Untung kamu datang, kalau nggak kacau dah. Syirik kecil tuh. Ya jadi justru kita ini orang-orang yang merasa sudah betul padahal nggak betul. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Fadhal, silakan yang lain. Ya. Ya. Assalamualaikum Tas. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Begini Tas, banyak sekali sekarang di lingkungan bisa kita lihat perkembangan muslimah makin baik ya Tas ya. Iya. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga bertempat di suatu tempat yang memang orang-orangnya kafah saya lihat dengan memakai hijab, menutup cadarnya atau apa. Tapi mohon maaf, di sini saya bisa lihat dari perkampungan saya itu mereka asik sendiri beribadah tanpa melihat lingkungannya bahwa di situ banyak ibu-ibu yang tidak bisa sholat, tidak puasa. Mereka asik ibadah, terutama mereka sekelompok mereka saja yang mau beribadah. Padahal kasihan melihat kalau mampu itu mereka memang tidak mampu, kecuali memang orang-orang yang mempunyai kelompok tersebut memang saya lihat mampu gitu kan. Bagaimana yang seperti itu? Barakallahu fik ya. Iya, kita lihat banyak orang-orang yang baik agamanya, cuma kepedulian sosialnya mungkin nggak tampak ya. Ibu,
Makanya kita lagi ngebahas tentang mencetak generasi robbani kan. Di situ dijelaskan bahwa bukan cuma sekedar minta didatangkan ilmu, wadah ilmunya itu penting. Jadi ibu jangan tersilap sama orang yang pakai kerudung panjang, pakai cadar, hafal Quran, hafal sunnah, tapi kok aplikasinya nggak seperti apa yang mereka pahami dalam bentuk agama gitu ya. Bukan agamanya yang salah, oknumnya. Karena kalau bicara hijab, perempuan Syiah juga pakai hijab semua, lihat kalau di Mekah Madinah kan. Mereka juga pakai cadar kalau sudah ihramnya selesai, ya kan? Mereka sudah baik. Iya, itu betul, pakaian yang betul. Cuma kalau sesuatu yang betul di wadah yang tidak betul, salah. Makanya saya tekankan sekali, kenapa mesti mencetak generasi robbani, Ustaz? Iya, nanti mungkin ibu sudah punya feeling bagus meletakkan anak di sebuah sekolah yang kurikulumnya bagus. Tapi ternyata ketika hari libur, ini anak mengecewakan orang tuanya. Ilmunya nggak membuat dia lembut sama orang tua, ilmunya nggak membuat dia on time dalam beribadah. Itulah yang saya maksud, Bu. Wadah yang mesti disiapkan. Jadi kalau wadahnya sudah baik, walaupun mungkin ilmunya nggak banyak kayak orang dulu tadi saya bilang tuh, kerudungnya nggak syar'i tapi hatinya berlian. Orang-orang dulu Masya Allah. Saya akui, saya dari 100 teman saya 90 nenek-nenek soalnya gitu. Saya betul-betul akrab sama mereka. Jadi saya ngomong sama ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sedang, yang tua, saya beda sekali. Rasa syukurnya mereka tuh Masya Allah. Yang ditanya tuh berkaitan dengan ibadah, surga. Ya Allah, ya. Padahal berat sekali hidup mereka. Dan ini efeknya di hari tua mereka baik. Banyak yang di mudanya nggak baik, di hari tuanya kayak orang ketakutan. Mereka enggak tenang sekali. Ya, Masya Allah. Jadi wadah, Bu. Karena sudah betul kalau kita ibadah seenaknya kita sampai lupa kita ini manusia yang butuh orang lain, orang butuh kita, ya salah. Bukankah kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan khairun nas ahsanuhum qiraat, bukan yang paling bagus bacaannya, bukan. Tapi yang paling bagus akhlaknya. Makanya silahkan bacaan banyak tuh bagus, hafal tuh bagus banget. Tapi kalau banyak ini nggak bisa membuat dia baik, jangan seperti Ibnu Muljam, hafalannya itu membuat dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal dia orang yang hafal Quran, dibunuh Ali 9 bacokan. Dia pegang Quran, Ali, inil hukmu illa lillah. Paman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Baca ayat lagi habis ngebunuh Ali. Barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ali dikafirkan. Dahsyat gak? Itu yang saya maksud. Jadi dari zaman dulu sudah ada orang hafal Quran bunuh sahabat. Sekarang malah orang hafal Quran bunuh ulama belum ada kan? Berarti dahsyatan dulu sebenarnya ketimbang sekarang. Cuma kita nggak bermuhasabah diri. Kalau bicara orang jujur dikhianati, difitnah, dari zaman dulu sudah ada. Pangeran Diponegoro kurang apa hebatnya, betul? 1855 dia dimatikan, 1825 dia dimatikan oleh Allah. Kenapa alasannya? Cuma ditipu sama Belanda untuk digantung, betul? Simpel sekali membunuhnya. Banyak kayak gitu, banyak. Cuma yang perlu kita simpulkan apa? Wangi namanya. Dia tidak bisa bikin Indonesia merdeka, itu Pangeran Diponegoro, betul? Cuma Indonesia tahu pernah ada Pangeran Diponegoro di Indonesia. Itu yang paling penting. Allahu a'lam. Fadhal, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, fadhal. Pak Ustaz, ya itu yang tadi pertanyaan yang Ibu sebelumnya, yang misalnya kalau mereka berdalihnya bahwa ya memang begitu, kita orang Islam itu memang maksudnya orang yang benar-benar, kalau menurut pemahaman saya yang benar-benar memang terasing di dunia ini. Nah jadi ya begini, maksudnya ya mereka kita gitu loh Pak. Nah itu maksudnya yang kita yang memang udah benar-benar ikutin sunnah Rasul itu memang hidup terasing di dunia itu apa? Ya. Terus nah yang kedua, ini Pak, semalam kan ada lagi Pak peristiwa anak yang sampai ngebunuh maksudnya niat temennya, terus nusuk, bukan sampai masukin botol ke kemauan atau gimana, itu tuh Pak fenomena apa ya Pak? Maksudnya sebenarnya kan itu dari
Ya, yang pertama ya ini badal Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam ini asli akan kembali asing. Beruntunglah orang yang merasa asing. Memang kalau kita mau menegakkan hukum di akhir zaman ini, kayak kita ini orang yang membuat sesuatu yang baru. Dulu kita at-tahiyat asyhadu alla, sekarang at-tahiyat dari pertama. Ya, nenek saya aja asyhadu alla, kok kita malah at-tahiyat dari pertama. Kayaknya kayak kita yang salah. Ya. Padahal yang kita omongin tuh dalilnya ada, cuma nenek Anda nggak denger, gitu ya. Karena kan kejahatan Belanda, Yahudi menghapuskan buku-buku ulama, ya buku-buku Al-Azhar itu kan dibakar habis kan di Kairo, sehingga buku-buku ulama tuh musnah. Itu kan salah satu keinginan Yahudi seperti itu. Nah sekarang terbukti berapa banyak orang sekarang yang nggak paham dalil, yang dia paham yang dia lihat. Ya. Makanya ketika kita berbuat sebuah kebaikan kayak asing, ibu pakai kerudung panjang di komplek, asing nggak? Pakai item-item lah, coba dah kerudung panjang. Orang, ya ini orang itu aliran apa begitu ya? Padahal ibu pakai itu adanya di Quran, An-Nur ayat 31. Tapi jadi asing, ya kan otomatis orang yang meremehkan orang yang begini kan meremehkan Quran, karena kan dia dengan Quran semuanya kan. Laki-laki yang menggunakan janggut, pasti itu ya. Iya, soalnya ini apa ya, asing tat. Yang betul tuh yang kayak presiden Amerika gitu ya, atau presiden Eropa gitu ya. Makanya ada seorang ustadz ketika dia mau diundang ke Eropa suruh potong jenggot. Dia bilang oke, tapi saya minta tolong Yesus potong juga jenggotnya gitu ya. Saya juga mau. Padahal dia katakan ini aneh. Yang dia tuhankan itu lebih aneh lagi kalau kayak begitu kan. Sebenarnya itu cuma olah kalimat ya. Kemudian yang kedua, bicara anak yang melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Udah dibilang annasu madaniyun bitabai. Orang itu hewan yang berakal. Jadi ketika akalnya nggak berfungsi, orang bisa menjadi hewan. Nah Islam inginkan kita bisa memfungsikan akal. Akal itu di hati. Akal itu di hati. Sehingga kalau bicara akal ini di hati, maka hati ini makanannya apa? Ini banyak anak-anak yang di luar dugaan, dia menyayat temannya, dia melakukan oral yang aneh tapi nyata, tapi kenyataan memang ada seperti itu dan lain sebagainya. Ini kok bisa sampai ke sana gitu ya? Inilah manusia. Kalau agama tidak menjadi landasan hidupnya, itu bisa terjadi. Ibu berhubungan zina dengan anaknya kan? Anak menyuapi ibunya dengan bubur yang ditampur dengan racun, dengan tenangnya setiap hari. Nggak mungkin. Ya, makanya kalau agama ini nggak menjadi sebuah landasan dan rutinitas, asaddu tasbitan, yang ada kehancuran dan kerusakan. Kita nggak pengen seperti itu. Jadi nggak nutup kemungkinan. Jangan kalau Ustadz sudah mengatakan kalau bisa anak-anak yang belum dewasa jangan dibiasakan memegang smartphone tanpa ada pemantauan. Saya perhatikan sekali, ini anak saya 2 tahun juga, besok Maret 2 tahun gitu ya. Itu sudah bisa buka YouTube, Masya Allah. Dahsyat gak tuh? 2 tahun loh. Dulu kita 2 tahun lagi ngapain? Tuh anak sekarang tuh, Masya Allah ya. Dia bisa buka. Walaupun yang dia buka yang dia pengen, apa kayak Spiderman lah, apalah Superman gitu. Yang saya sering sekali mengingatkan ini nggak boleh. Tapi nggak tahu, dia tahu. Apalagi kalau yang sudah mulai punya rasa. Yang sudah mulai punya rasa, yang sudah mulai apa sih ya, setan tuh nyenggol-nyenggol lah ya, syahwatnya gitu ya. Nah itu kan bisa timbul. Nah belum lagi permainan-permainan di smartphone itu yang subhanallah ya. Itu orang naik motor, zwing, juak, jatuh, diseret, diinjok, itu bisa mengekspresikan rasa. Berarti kan tinggal aplikasi, hayalan sudah ada, itu terjadi. Ya makanya Bu, Al-Umum Madrasatul Ulala, ibu ini sekolah yang utama tuh penting banget ya. Oke, mudah-mudahan terus hadiri kajian ini dan kita akan mendalami tentang
tentang mencetak generasi robbani. Dan di rumah dibuka-buka tuh sarahnya yang saya sampaikan di YouTube banyak sekali yang saya rekaman tentang mencetak generasi robbani. Buka aja Ustaz Subhan Wazir, nanti keluar mencetak generasi robbani, keluar itu macam-macam bab. Atau bisa dibuka di forum Pertamina tuh macam tentang mencetak. Jadi nanti kita dialognya nyambung. Karena buku itu nggak cukup dibaca dihatamkan saja, tapi ada dialog. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, bantu doa semoga nanti bisa mudah mendakwahkan di KPK ya. Allah mudahkan semuanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.